Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misalnya Fefanti. Di sini saya akan mempresentasikan tentang studi kasus analisis kelayakan finansial investasi mesin produksi menggunakan Net Present Value atau NPV, Discounted Payback Period, dan analisis sensitivitas suku bunga. Di sini ada soal studi kasusnya. PT Sinarjaya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi alat rumah tangga plastik. Dalam upaya meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi biaya, perusahaan berencana untuk berinvestasi pada mesin produk baru. Terdapat dua alternatif investasi yang sedang dipertimbangkan oleh manajemen, yaitu alternatif A dan alternatif B. Alternatif A adalah mesin hemat energi dengan harga awal sebesar 100 juta rupiah. Mesin ini memiliki kapasitas sedang dan diperkirakan dapat menghasilkan arus kas bersih sebesar 25 juta rupiah pada tahun pertama, 30 juta rupiah pada tahun kedua dan ketiga, 20 juta rupiah pada tahun keempat, serta 15 juta rupiah pada tahun kelima. Sementara itu, alternatif B merupakan mesin berkapasitas lebih besar dengan harga awal 120 juta rupiah. Mesin ini mampu memproduksi lebih banyak barang dengan estimasi arus kas bersih sebesar 35 juta rupiah pada tahun pertama, 30 juta rupiah pada tahun kedua, 25 juta pada tahun ketiga, 20 juta pada tahun keempat, dan 10 juta pada tahun kelima. Manajemen ingin mengetahui investasi mana yang lebih layak dibeli berdasarkan analisis kelayakan investasi menggunakan metode Net Present Value atau NPV dan Discounted Payback Period dengan tingkat suku bunga sebesar 10%. Selain itu, dilakukan pula analisis sensitivitas terhadap perubahan tingkat suku bunga menjadi 8%, 9%, 10%, 11%, dan 12% untuk melihat bagaimana perubahan suku bunga mempengaruhi kelayakan kedua alternatif investasi tersebut. Sekarang kita masuk ke penyelesaiannya. Hmm, pada tabel Excel, kita buat 3 sheet dengan judul input, perhitungan, dan sensitivitas. Pada sheet input, kita masukkan cash flow dari alternatif A dan alternatif B. Untuk cash flow alternatif A pada tahun ke-0, minus 100 juta rupiah, tahun pertama 25 juta rupiah, pada tahun kedua 30 juta rupiah, pada tahun ketiga 30 juta rupiah, tahun keempat 20 juta rupiah, dan tahun kelima 15 juta rupiah. Untuk cash flow dari alternatif B, pada tahun ke-0, minus 120 juta rupiah. Pada tahun pertama, 35 juta rupiah. Tahun kedua, 30 juta rupiah. Pada tahun ketiga, 25 juta rupiah. Pada tahun keempat, 20 juta rupiah. Dan pada tahun kelima, 10 juta rupiah. Kita juga buat tabel untuk tingkat suku bunga, yaitu 10%. Selanjutnya, kita masuk ke sheet perhitungan. Eh, pada sheet ini kita akan menghitung NPV dari alternatif A dan alternatif B, yaitu menggunakan rumus pada Excel untuk alternatif A. NPV dalam kurung input B8. B8 ini kita dapat dari sheet input, tabel B8 yaitu tingkat suku bunga, input C2 sampai G3 ini dari sheet input dari tahun pertama cash flow alternatif A sampai tahun kelima cash flow alternatif A. Ditambah input B2 yaitu tahun ke-0 cash flow alternatif A. Lalu didapatkan hasil minus 6.965.805,86 rupiah. Untuk alternatif B, input B8 yaitu tingkat suku bunga. Tabel tingkat suku bunga yang kita masukkan tadi, input C3 sampai G3 ini adalah cash flow dari tahun pertama sampai tahun kelima dari cash flow alternatif B. Ditambah input B3 adalah cash flow tahun ke-0 alternatif B, yaitu minus 120 juta rupiah. Didapatkan hasil minus 24.736.077,39 rupiah. Selanjutnya, pada sheet yang sama perhitungan, kita akan menghitung discounted payback period. Pertama, kita akan menghitung pada alternatif A. Kita masukkan dari tahun ke-0 sampai tahun kelima, cash flow dari
tahun ke-0 sampai tahun ke-5, faktor diskonto ini kita dapatkan dengan rumus ini. 1 dibagi 1 plus input B8, ini tingkat suku bunga 10%, 1 plus 10%, pangkat tahun ke-0. Maka selanjutnya, untuk tahun pertama, maka rumus faktor diskontonya 1 per 1 plus 10%, pangkat 1. Seterusnya hingga tahun kelima. Diskonto cash flow A adalah cash flow dikali faktor diskonto. Maka minus 100 juta rupiah dikali 1 juta, hasilnya minus 100 juta rupiah. Kumulatif A adalah total keseluruhan dari diskonto cash flow A. Selanjutnya untuk tahun pertama, cash flow A, cash flow-nya 25 juta rupiah, faktor diskontonya 0,9090909. Diskonto cash flow alternatif A hasilnya 25 juta dikali faktor diskonto tahun pertama, yaitu 22.727.273 rupiah. Kumulatifnya adalah kumulatif di tahun ke-0 ditambah dengan diskonto di tahun pertama. Hasilnya 77.272.727 rupiah. Untuk tahun kedua juga sama. Faktor diskonto menggunakan rumus ini dengan pangkat 3, dengan pangkat 2, lalu dikali dengan cash flow di tahun kedua, 30 juta rupiah. Hasilnya 24.793.388 rupiah. Maka kumulatif cash flow-nya adalah kumulatif di tahun pertama ini ditambah dengan diskonto di tahun kedua. Hasilnya 52.479.339 rupiah. Dan seterusnya sampai di tahun kelima, kita dapatkan kumulatif dari payback period untuk alternatif A adalah minus 6.965.806 rupiah. Selanjutnya, kita akan menghitung payback period untuk alternatif B. Sama seperti sebelumnya, kita akan mencari diskonto cash flow alternatif B dengan cara untuk faktor diskontonya sama seperti di alternatif A karena tingkat suku bunganya sama. Yang membedakan ada diskonto cash flow B-nya dengan cara cash flow di tahun ke-0 dikali faktor diskonto di tahun ke-0. Hasilnya minus 120 juta, kumulatifnya minus 120 juta. Selanjutnya di tahun pertama, cash flow di tahun pertama dikali faktor diskonto di tahun pertama. Diskonto cash flow B hasilnya 31.818.182 rupiah. Maka untuk kumulatif di tahun pertama didapatkan dari kumulatif di tahun ke-0 ditambah diskonto di tahun pertama. Hasilnya 88.181.818 rupiah. Seterusnya hingga tahun kelima dan kita dapatkan hasil dari kumulatif payback period di alternatif B yaitu minus 24.736.077 rupiah. Selanjutnya kita akan melakukan analisis sensitivitas dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga. Untuk skenario yang pertama, dikurangi 2%, jadi tingkat suku bunganya menjadi 8%, maka hasil dari NPV alternatif A minus 2.407.375 rupiah. Dan NPV alternatif B minus 20.520.192,93 rupiah. Jika kita turunkan 1%, suku bunganya menjadi 9%, maka NPV cash flow A menjadi
minus 4.730.840,97 rupiah. Dan NPV dari alternatif B adalah minus 22.667.103,37 rupiah. Skenario base ini adalah skenario yang sama seperti pada soal 10%. Suku bunga 10%. NPVA minus 6.965.805,86 sedangkan NPVB atau alternatif B minus 24.736.077,39 rupiah. Jika kita naikkan 1% suku bunga yang menjadi 11%, maka NPV alternatif A menjadi minus 9.116.673,64 rupiah. Dan NPV alternatif B menjadi minus 26.730.818,18 rupiah. Dan jika kita naikkan 2% suku bunganya menjadi 12%, kita dapatkan NPV dari alternatif A menjadi minus 11.187.583,26 rupiah. Dan NPV dari alternatif B menjadi minus 28.655.047,35 rupiah. Pilihan ini adalah alternatif yang dapat kita pilih dengan membandingkan kedua NPV dari alternatif A dan B. Bisa kita lihat di alternatif A, NPV-nya lebih besar daripada alternatif B. Maka alternatif A lebih layak untuk perusahaan pilih menjadi investasi. Berdasarkan hasil perhitungan analisis investasi terhadap dua alternatif pilihan mesin produksi, diperoleh bahwa pada tingkat suku bunga 10%, alternatif A memiliki nilai net present value yang lebih besar dibandingkan dengan alternatif B. Selain itu, hasil perhitungan discounted payback period menunjukkan bahwa alternatif A mampu mengembalikan modal investasi dalam waktu yang lebih cepat. Dari analisis sensitivitas terhadap perubahan suku bunga, diketahui bahwa ketika suku bunga diturunkan menjadi 8% dan 9%, nilai NPV kedua alternatif meningkat, namun alternatif A tetap lebih unggul. Sebaliknya, saat suku bunga naik menjadi 11 dan 12%, nilai NPV keduanya menurun. Tetapi alternatif A masih memberikan nilai NPV positif dan layak secara finansial, sedangkan alternatif B mendekati titik impas. Sekian presentasi mengenai analisis net present value, payback period, dan analisis sensitivitas. Apabila ada kesalahan atau salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.